Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfrida Yuniza Mafira, nomor absen 2, kelas 10 MIPA 3. Saya akan menjelaskan tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Prolog. Manusia diutus untuk menjaga bumi. Ini menunjukkan bahwa manusia lebih mampu daripada makhluk lainnya. Manusia harus tetap menjaga keberlangsungan hidupnya secara benar melalui pernikahan. Prosesnya mulai dari perkenalan atau ta'aruf, kemudian lamaran atau khitbah, dan dilanjutkan dengan pernikahan. Akad nikah hakikatnya adalah upaya meregenerasi manusia secara benar, terhormat, dan bermartabat. Sebaliknya, dilarang zina karena tidak sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan terhormat. Bahkan perzinahan oleh agama-agama samawi dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan terbesar dan terkotor terhadap kemanusiaan dan pangkal timbulnya kehancuran bagi sendi-sendi kemasyarakatan. Hewan tidak diberikan akal dan nilai-nilai kesopanan, maka hewan tidak mengenal tempat, tidak malu, dan dengan siapa melakukan hubungan biologisnya. Jadi orang yang melakukan perbuatan di luar akal dan nalar manusia adalah orang yang lebih rendah daripada hewan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan yang sangat memalukan, menjijikkan, sekaligus nista. Banyak orang yang telah meraih kesuksesan berkarir yang selama ini mereka raih dan dengan susah payah hancur berantakan karena zina. Aib bukan hanya membuat malu dan rendah dirinya, tetapi juga keluarga dan orang-orang terdekatnya. Zina juga berakibat dosa besar yang akan diterimanya di akhirat kelak. Hal-hal yang mengarah kepada zina: pertama, memandang bukan muhrim; 2, menyentuh bukan muhrim; 3, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim; 4, membuka aurat. Aurat dalam Islam adalah bagian tubuh yang harus dilindungi dan ditutupi agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Perempuan diwajibkan menggunakan jilbab dan pakaian yang menutupi seluruh tubuh termasuk dada karena merupakan syariat Islam. Misal, kainnya tidak tipis dan tidak ketat yang bisa membentuk lekuk tubuh, dan laki-laki juga harus menutup auratnya agar terjaga dari pandangan lawan jenis. Caranya ditutup dengan pakaian yang sesuai. Memahami makna larangan pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak dibatasi oleh aturan agama dan susila. Salah satu contohnya adalah pacaran. Dampak negatif yang sangat dilarang oleh agama Islam yaitu zina. Memperbaiki cara pandang dengan bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Faktor penyebab pergaulan bebas yaitu 1, kurangnya pemahaman agama dan lemahnya iman; 2, pengaruh lingkungan seperti orang tua, teman, dan lain-lain; 3, pengetahuan yang minim dan rasa ingin tahu yang berlebihan; 4, perubahan zaman dan kegagalan menyerap norma. Pengertian zina. Zina berasal dari kata zana yazni yang artinya melakukan hubungan biologis layaknya suami istri yang sudah mukallaf atau balik di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Macam-macam zina. Yang pertama, zina muhsan, yaitu pezina sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah menikah. Hukumnya adalah dirajam atau dikubur setengah badan atau sampai leher dan dilempari dengan batu sederhana sampai meninggal. 2, zina gairu muhsan, yaitu pezina yang masih lajang dan belum pernah menikah. Hukumnya adalah didera 100 kali dan diasingkan dari pemukiman minimal 90 km selama 1 tahun, dihitung sejak berangkat, bukan setelah sampai tempat pengasingan. Hukum bagi orang yang menuduh zina adalah: 1, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan dan tidak yakin zina itu terjadi. Untuk meyakininya ada syarat, yaitu harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, karena kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti. Kesaksiannya pun masih memerlukan syarat, yaitu setiap laki-laki tersebut harus melihat persis kejadiannya. Andai ada kesaksian yang berbeda atau salah satu di antara mencabut
kesaksiannya, maka mereka semua dijatuhi hukuman menuduh zina. Hukuman penuduh zina terhadap perempuan baik-baik dengan didera sebanyak 80 kali deraan. Dasarnya pada Quran Surat An-Nur ayat 4. Dampak melakukan zina yaitu menghilangkan wibawa atau kesucian diri, menyebabkan kefakiran materi dan non-materi, terserang penyakit mematikan, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, anak hasil zina tidak berhak mendapat warisan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis larangan mendekati zina terdapat pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2. Tingkatan zina yaitu 1. Apabila dilakukan dengan perempuan lain bukan muhrim, artinya wanita yang boleh dinikahi yang tidak bersuami, maka dosanya besar. 2. Apabila dilakukan dengan perempuan yang sudah bersuami, dosanya lebih besar. 3. Lebih besar lagi apabila zina dilakukan dengan tetangga. 4. Lebih besar dari semuanya itu zina yang dilakukan dengan yang masih muhrim. Cara menghindari perzinaan yaitu 1. Menghindari mendekati tempat-tempat maksiat. 2. Jangan mendekati hal-hal yang menjurus pada perbuatan zina. 3. Memilih teman bergaul yang soleh. 4. Menambah ilmu pengetahuan agama dengan menghadiri majelis-majelis taklim. 5. Membaca Al-Quran sambil merenungi tafsirnya. Dampak negatif perzinaan di dunia yaitu menghancurkan masa depan anak, merusak keturunan yang sah bila perzinahan membuahkan seorang anak atau lebih, mendorong perbuatan dosa besar yang lain seperti menggugurkan kandungan ataupun bunuh diri karena malu, menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS, terjerat hukuman berupa rajam sebanyak 100 kali atau sampai mati. Hikmah larangan zina yaitu 1. Sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis. 2. Memelihara kesucian jasmani dan rohani secara baik dan terhormat. 3. Dapat menjaga kesehatan jasmani dari berbagai penyakit yang membahayakan kehidupan. 4. Dapat menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir batin. 5. Kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah-fitnah dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Timbulnya rasa kasih sayang kepada anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. 7. Terjaganya akhlak Islamiyah yang akan mengangkat harkat dan martabat manusia di hadapan Sang Khalik. Perilaku yang mencerminkan menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina, menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, dan meningkatkan aktivitas positif dan rajin berpuasa. Akibat zina. Dikisahkan pada saat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, beliau diperlihatkan ada sekelompok orang yang menghadapi daging segar, tapi mereka lebih suka memakan daging amat busuk daripada daging segar. Itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka selingkuh padahal mereka mempunyai istri atau suami yang sah. Kemudian Rasulullah juga diperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan saat dipandang, dan bau mereka seperti bau tempat pembuangan kotoran. Rasul kemudian bertanya, siapakah mereka? Dan malaikat yang mendampingi beliau menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Rasulullah SAW bersabda, apabila perbuatan zina seperti pelacuran, pergaulan bebas sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan, maka infeksi dan penyakit yang mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyang akan menyebar di antara mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.